Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Laras Darliana Saifa Gunawan dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan teks eksposisi. Yang pertama itu ada definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksposisi. 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Dan yang ketiga, teks memuat fakta. Terus ada juga jenis-jenis teks eksposisi. 1. Eksposisi definisi. Terus yang kedua, eksposisi analisis. Yang ketiga, eksposisi identifikasi. Yang keempat, eksposisi klasifikasi. Terus eksposisi atau pertentangan, dan yang terakhir eksposisi ilustrasi. Yang B itu ada identifikasi teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan kita berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Yang C, pengembangan isi teks eksposisi. 1. Melengkapi tesis dalam argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Yang kedua, ada menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks yang aslinya. Begitu. Terus yang D, ada struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Strukturnya itu ada 3. Nah, yang ke-1 itu ada tesis, yang kedua itu ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Dan yang kebahasaan teks eksposisi itu meliputi istilah, adjektiva, terus afiksasi, verba, pronomina, dan yang terakhir konjungsi. Nah, yang E ini ada penyusunan teks eksposisi. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan teks eksposisi, yaitu pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan penulisan, dan yang ketiga membuat kerangka teks, yang keempat mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan yang terakhir menuliskan teks eksposisi secara padu. Nah, di sini ada penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.